Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Buat anakku semuanya di rumah, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam naungan ridha Allah dan semoga kalian semua juga diberkahi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Tuan anakku semuanya, baik, masih bersama Pak Niam dengan materi Arab Qur'ani ya. Untuk kali ini Pak Niam akan menjelaskan tentang catatan yang Pak Niam kirimkan pada minggu sebelumnya, yaitu mengenai tanda-tanda kiamat ya. Karena kemarin kita sudah membahas tentang surat Al-Qari'ah yang berarti kiamat, namun kita belum menyinggung sekali tentang bagaimana tanda-tanda kiamat itu. Maka Pak Niam kali ini akan menjelaskan yaitu satu persatu dari tanda-tanda kiamat. Namun yang akan Pak Niam jelaskan pada pertemuan kali ini adalah tanda-tanda kiamat kecilnya. Jadi dalam tanda-tanda kiamat itu ada tanda-tanda kiamat yang besar dan ada tanda-tanda kiamat yang kecil. Nah, tanda-tanda kiamat yang kecil yaitu akan kita jelaskan di pertemuan kali ini. Namun untuk untuk tanda-tanda kiamat yang besar yaitu Pak Niam tidak akan membahas, mungkin hanya sedikit menyampaikan saja ya. Jadi tanda-tanda kiamat yang besar itu ada turunnya Dajjal ya. Salah satu tanda kiamat kubro yaitu yang besar adalah nanti di akhir zaman akan turun Dajjal. Kemudian yang kedua ada yang namanya Ya'juj Ma'juj ya. Itu akan turun, kemudian turunnya Nabi Isa, dan masih ada beberapa lagi tanda-tanda dari kiamat kubro itu ya. Nah, untuk anak-anakku semuanya, namun untuk pembahasan kali ini Pak Niam akan menjelaskan yaitu tentang tanda-tanda kiamat sughronya saja. Nah, apa saja Pak Niam? Nah, tanda-tanda kiamat sughro mungkin kalian bisa disemak ya di catatan kemarin yang Pak Niam kalian suruh mencatat, yaitu tentang tanda-tanda kiamat sughro. Nah, dalam tanda-tanda kiamat sughro dalam pertemuan kemarin ada 4 tanda-tanda ya, karena dunia ini nanti akan berakhir dengan datangnya hari kiamat. Maka dengan adanya datangnya kiamat, maka menunjukkan bahwa dunia ini adalah sudah masa akhir atau episode terakhir dari cerita kehidupan dunia. Nah, kalian harus tahu supaya kita bisa bersiap-siap, supaya kita sebagai orang mukmin bisa ambil i'tibar atau mengambil ibrah bahwa dunia sudah semakin rapuh, dunia sudah semakin akhir. Maka ketika kita sebagai orang yang mukmin yang mempunyai akal, maka kita harus bersiap-siap untuk menyambut atau mengakhiri dari ending dari kehidupan dunia. Untuk anak-anakku semuanya, lalu tanda-tandanya apa nih yaitu yang kemarin kita bahas, yaitu yang pertama, yaitu kalian bisa lihat bahwa tanda-tanda kiamat yang pertama adalah berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Nah, ini adalah fenomena yang sangat luar biasa sekali. Mungkin kalian juga bisa melihat bahwa di kota-kota besar ini sangat banyak sekali ya gedung-gedung pencakar langit, dan bahkan mungkin nggak usah kita kota-kota besar, mungkin di tetangga-tetangga kita ya, dulu yang pada zaman dulu nggak ada rumah yang bertingkat, sekarang ada rumah yang bertingkat. Ini contoh kecil saja. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh dari tanda kiamat yang pertama. Kalian harus hati-hati. Berarti kalau sudah ada gedung pencakar langit yang banyak, orang berlomba-lomba dalam membangun rumah yang tinggi, ini menunjukkan bahwa ini adalah termasuk tanda-tanda dari hari kiamat. Ya. Faham ya? Kita lanjutkan. Untuk yang kedua, tanda-tanda kiamat yang kedua yaitu pembunuhan terjadi di mana-mana. Ini juga sangat luar biasa ya, karena banyak sekali pembunuhan. Mungkin kita bisa melihat berita di TV ataupun di koran. Pembunuhan bisa terjadi dimanapun, kapanpun, ya kan? Kalian bisa lihat kadang anak membunuh
orang tua membunuh anak, ya kan? Saudara membunuh saudara, tetangga membunuh tetangga. Mungkin contoh besar di kota-kota besar banyak sekali pembunuhan. Kemudian antar negara saling berperang. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika ada dunia kok sudah mengalami seperti ini menunjukkan bahwa kita ini berada di dalam tanda-tanda kiamat. Kalau seperti itu berarti kita harus segera waspada. Harus bersiap siap. Karena apa? Sudah ada tanda-tanda kiamat. Oke? Paham ya? Kita lanjutkan. Tanda-tanda kiamat yang ketiga yaitu waktu berjalan sangat cepat. Ya. Jadi waktu dari pagi ke sore, begitu juga malam ke pagi ini serasa cepat. Yang mungkin kita sering bisa merasakan. Contoh misal kita pagi ke sekolah, tiba-tiba udah zuhur aja, udah jam 2, tiba-tiba bel. Tiba-tiba kalian pulang istirahat, tiba-tiba asar, tiba-tiba maghrib, malam lagi, pagi lagi, seperti itu. Ya kan? Contoh kalian belajar online di rumah, baru aja habis murojaah, baru istirahat sebentar, tiba-tiba udah belajar lagi, tiba-tiba jam 11, seperti itu. Jadi kita merasa waktu itu sangat cepat sekali. Paham ya? Ini adalah merupakan salah satu dari tanda-tanda kiamat. Nah, adapun yang keempat, tanda-tanda kiamat yang keempat yaitu bencana alam terjadi di mana. Apalagi ini ya, tanda-tanda ini sangat banyak sekali. Mungkin kalian sudah yang sering mengikuti berita, mungkin sering mendengar berita dari gempa bumi, longsor, gunung meletus, banjir. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah merupakan tanda-tanda dari kiamat. Nah, ini kita sebagai seorang ahlul ilmi atau seorang pelajar atau seorang thalibul ilmi harus tahu, ketika sudah mengetahui tanda-tanda kiamat, ya, adanya pembunuhan di mana-mana, waktu berjalan secara cepat, kemudian adanya gempa bumi atau bencana di mana-mana, kemudian adanya perlombaan atau berlomba-lomba dalam membangun bangunan, maka kita sebagai orang yang ahli ilmi atau seorang thalibul ilmi, kita harus segera tanggap. Oh, berarti dunia sudah mau berakhir. Kalau mau berakhir, kita harus segera kembali kepada Allah, memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki pikiran kita, supaya ketika nanti pas terjadi kiamat kubra atau hancurnya bumi, dan seperti yang diterangkan dalam surat Al-Qari'ah, kita sudah menjadi hamba yang baik. Harapannya seperti itu, ya, karena orang mukmin diberikan akal oleh Allah untuk waspada, untuk selalu beriktibar, mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Ketika ada kondisi seperti ini, maka yang harus kita lakukan seperti ini. Nah, itulah mukmin yang baik. Faham ya? Nah, maka dengan kalian mengetahui tanda-tanda dari kiamat sughra ini, harapannya Pak Niam, kalian bisa berlomba-lomba untuk memperbaiki diri kalian, karena sudah ada semuanya ya tanda-tanda kiamat sughronya. Tinggal menunggu tanda-tanda kiamat kubronya. Kita tidak tahu kapan itu terjadi, ya, entah besok, entah lusa, kita tidak tahu. Maka kita sebagai orang mukmin harus segera untuk memperbaiki diri, untuk membekali iman dengan iman yang baik, ya. Paham ya? Apalagi ini waktu puasa Ramadan, maka gunakanlah sebaik mungkin, ya, karena ini adalah bulan maghfirah, ya, bulan rahmat. Maka harapannya kita memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, memperbanyak baca sholawat. Harapannya kita semua bisa mendapatkan gelar al-muttaqin. Amin Allahumma amin. Buat anak-anakku semuanya, mungkin hanya ini yang dapat Pak Niam sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga
apa yang Pak Iam sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita fid dunya wal akhirah, dan harapannya semoga kita semua selalu dalam naungan ridho rahmat taufik dan hidayahnya. Amin Allahumma amin. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.